lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. Shalom Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Wah, aku dapat makanan nih. Kak, minta dong. Ih, nggak boleh, kan ini punya aku. Satu gigit aja, Kak. Nggak boleh. Sekecil bakteri. Enggak deh. Ya udah, Kak. Tapi kata Tuhan kita harus selalu berbagi. Ih, tapi nggak mau. Ini kan punya aku. Ya udah, kalau gitu Kakak mendingan beribadah bareng Evelyn buat bonus Kakak yang berdoa ya. Ya udah deh. Teman-teman semua, sebelum kita memulai beribadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami selama kami melakukan aktivitas. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada hari ini. Tuhan sertai dari awal sampai akhir kami beribadah. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Bubble, bubble, bubble. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. Who is the king of the jungle? Who is the king of the sea? Baba, baba, baba. Who is the king of the universe? And who's the king of me? I'll tell you, Jesus. Yes, he is the king of me. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba. He is the king of the universe, the jungle and the sea. Baba, baba, baba.
Shalom Kids PPL, apa kabarnya nih? Semoga semuanya kita dalam keadaan sehat ya. Salam kenal, nama kakak Kayuli ya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita mau doa dulu ya. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan, masih diberikan waktu untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Tiba saatnya Tuhan, kami rindu untuk kami belajar firman Tuhan. Mari Tuhan yang urapi setiap kami untuk kami mengerti setiap pesan Tuhan hari ini. Dan kami juga mau melakukan setiap pesan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar sama-sama tentang kisah Naaman yang disembuhkan dari sakit kusta. Ya. Nah, mungkin ada adik-adik yang tahu siapa sih Naaman ya? Bagaimana dia disembuhkan dari sakit kusta? Nah, mungkin ada adik-adik yang tahu, ada adik-adik yang belum tahu juga ya. Nah, kakak ajak kita sama-sama simak dulu ya video tentang kisah Naaman. Ada seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram. Dia bernama Naaman. Suatu hari, Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul di tubuhnya. Istri Naaman menjadi bingung, tetapi seorang anak perempuan Israel pelayan Naaman mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi menyuruh seorang pelayan untuk menemui Naaman. Pelayan Nabi Elisa memerintahkan agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali agar sembuh. Tetapi, Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya dan mandi di sungai yang kotor. Tiba-tiba, para prajurit Naaman memohon agar Panglima Naaman mau mentaati perintah Nabi Elisa. Akhirnya, Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Di sungai Yordan, Naaman mandi selama 7 kali. Penyakit kusta yang ada di badan Naaman semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya, tapi Nabi Elisa menolaknya. Karena Elisa hanya pelayan, Tuhan yang menyembuhkan. Lalu, Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat video tentang kisah Naaman ya. Kisah Naaman ini ada di Alkitab di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Adik-adik bisa buka ya, di 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27. Jadi Naaman itu adalah seorang panglima perang ya, seorang pahlawan juga. Dia adalah seorang pahlawan tentara Aram ya. Nah, saat itu ketika Naaman kena sakit kusta, dia datang ke seorang nabi di Israel. Nama nabi itu adalah Nabi Elisa ya. Nah, Nabi Elisa meminta Naaman untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali adik-adik ya. Nah, akhirnya ketika Naaman mau dia untuk mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali, terus Naaman bisa sembuh dari sakitnya. Ya. Nah,
waktu Naaman sembuh, dia merasa senang sekali. Waduh, aku bisa sembuh gitu ya. Nah, kemudian dia ingin memberikan persembahan pada Nabi Elisa. Tapi adik-adik lihat tadi di videonya ya, Elisa tidak mau menerima persembahan dari Naaman. Karena Elisa merasa bahwa yang menyembuhkan Naaman siapa? Tuhan Yesus yang menyembuhkannya, bukan Elisa. Ya, jadi Elisa hanya sebagai seorang hamba, seorang pelayan Tuhan. Nah, adik-adik, apa sih yang mau kita ambil ya? Apa yang mau kita pelajari dari kisah Naaman ini? Kita mau pelajari satu karakter, yaitu tentang tidak serakah. Ya, nah apa sih serakah itu? Kalau kita mau belajar dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, serakah itu artinya kita ingin memiliki lebih dari yang dimiliki. Ya, atau kata lainnya adalah tamak. Kata lainnya lagi adalah rakus. Nah, serakah ini bisa dalam hal apa? Bisa dalam hal makanan, ya, bisa dalam hal uang, bisa dalam hal barang, bisa dalam hal apapun. Jadi ingin memiliki lebih, ya, rakus. Itu adalah arti dari kata serakah. Nah, kalau kita lihat dari kisah Naaman, siapa sih yang serakah? Apakah Naaman yang serakah? Atau apakah Elisa yang serakah? Justru Elisa tidak serakah ya adik-adik ya. Dia justru tidak mau menerima persembahan dari Naaman. Naaman juga di situ tidak bersifat serakah ya. Nah, tetapi ada satu tokoh lagi kalau kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 20. Ayat Alkitab yang kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 20 ya. Kakak bacakan ya. Berpikirlah Gehasi bujang Elisa abdi Allah. Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya. Nah, adik-adik di 2 Raja-Raja 5 ayat 20 ini dikatakan Gehasi berlari mengejar Naaman. Dia ingin mendapatkan sesuatu dari Naaman ya. Kemudian dia bilang ke Naaman bahwa dia katanya disuruh oleh Elisa untuk menemui Naaman ya. Padahal Elisa tidak menyuruh dia sama sekali ya. Nah, dia ingin meminta persembahan yaitu perak dengan pakaian. Dia bilang kepada Naaman bahwa perak dan pakaian itu mau diberikan kepada rombongan nabi, adik-adik. Padahal perak sama pakaian itu mau buat dirinya sendiri. Nah, adik-adik lihat ya di sini bahwa yang punya sifat serakah ini ternyata Gehasi, adik-adik ya. Gehasi adalah bujangnya dari Elisa. Dia mempunyai sifat serakah. Nah, adik-adik, kita tidak boleh ya punya sifat serakah. Tuhan pasti tidak suka, Tuhan pasti tidak senang kalau kita sebagai anak-anaknya punya sifat serakah ya. Kenapa sih kita tidak boleh ya bersifat serakah? Ada 2 alasannya adik-adik ya. Yang pertama, kita bisa terjerat atau berbuat dosa yang lain. Kalau kita lihat tadi di 2 Raja-Raja 5, Gehasi sampai berbohong 2 kali loh ya. Karena dia serakah sehingga dia berbohong 2 kali. Yang pertama dia berbohong kepada Naaman. Dia bilang dia disuruh oleh Nabi Elisa menemui Naaman. Padahal tidak ya. Kemudian yang kedua dia berbohong kepada Elisa. Elisa menanyakan, dari mana kamu Gehasi? Gehasi bilang, nggak kemana-mana kok. Padahal sudah jelas-jelas dia pergi menemui Naaman. Jadi dia sampai berbohong 2 kali ya. Nah, adik-adik pasti Tuhan tidak senang ya. Apalagi sampai kita berdosanya berkali-kali gitu ya. Kemudian alasan yang kedua adalah ada akibat yang ditimbulkan adik-adik dari sifat serakah ya. Gehasi apakah menerima akibatnya enggak? Iya, kalau adik-adik nanti baca terus di 2 Raja-Raja 5 ya. Nanti adik-adik baca di ayat 26 sampai 27. Gehasi karena sifat serakahnya, dia akhirnya kena sakit kusta. Adik-adik ya, akhirnya kena sakit kusta. Jadi dia menerima akibat dari sifat serakahnya dia. Nah, mungkin akibat yang lain yang bisa ditimbulkan dari sifat serakah adalah misalnya kalau kita bersifat serakah, kita bisa menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh orang lain ya. Teman-teman menjauhi kita. Teman-teman gak mau lagi berteman dengan kita. Pasti adik-adik gak mau kan kayak gitu ya, dijauhi teman,
nggak mau lagi teman sama kita, kan pasti nggak mau seperti itu ya. Kemudian akibat yang lain adalah orang tua kita menjadi sedih ya melihat kita punya sifat serakah. Jadi adik-adik, kita tidak boleh punya sifat serakah ya. Oke, sampai sini dulu firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami terima hari ini. Ajar kami Tuhan untuk kami melakukan firman Tuhan, untuk kami mempunyai karakter sifat tidak serakah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Happy Sunday and God bless you. Hai teman-teman, hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sekali lagi ya, 1 Timotius 6 ayat 10a. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jangan lupa kirimkan ayat hafalan minggu ini ke kakak-kakak masing-masing ya. Happy Sunday, God bless you. 6 ayat 6. Hei pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. God bless you, bye. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hei pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Terus bye-bye. Mata hafalan minggu ini Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Habis yuk. Salam beta malam minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih, God bless you all. Shalom, ayat hafalan minggu ini diambil Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Terima kasih, God bless you all. Bye. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Salam. Ayat hafalan minggu ini diambil dari
Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amin. God bless you. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. God bless you. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Happy Saturday, God bless you. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. God bless you. Bye-bye. Ayat hafalan minggu ini Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Terima kasih, God bless you. Bye. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. God bless you. Bye-bye. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. God bless you. Bye. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. God bless you. Bye. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. God bless you.